Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki Sugi mangan mendoan siji. Jumpa lagi dengan Kaki Kartaji. Tentu dengan program yang masih sama, yaitu Kartaji Ngamar, Karang Taruna Mengaji, Ngaji Masa Ramadan. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang antik, luar biasa. Beliau adalah pengusaha, pendakwah, kiai, ustadz, ya. Tidak kurang-kurang untuk kita mintai wejangan ilmu dan nasihat untuk kita semuanya. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Alfian Munji. Assalamualaikum, Tan. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya ini? Ya lagi habis flu, lumayan sudah mereda, tapi batuknya masih lumayan. Jadi nanti kalau ada selingan batuk ya mohon dimaklumi saja. Bagian daripada seni, ya, ya, kreativitas orang hidup. Panjenengan sehat ya? Alhamdulillah, lumayan. Dompet saja yang mereka ya, sehat ini. Nanti kita urus di luar. Oke, capri ya tadi. Capri aja. Nanti nunggu ini teman-teman ini nggak ada. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, Tad. Ada yang saya tanyakan dan ini menjadi tema pada hari ini terkait dengan pengetahuan yang sangat umum bagi masyarakat secara luas dan teman-teman Karang Taruna ini, bahwa ketika bulan Ramadan datang itu setan-setan dibelenggu, ya. Setan-setan diikat, ya, dipenjarakan, dipenjarakan pokoknya. Ya. Tetapi ternyata banyak sekali godaan-godaan setan, ya. Setan itu kan tugasnya menggoda ini, ya. Katanya tugasnya menggoda. Ternyata setan-setan di jalanan, ya. Ya. Ini masih berkeliaran, bahkan ada pada diri sendiri. Ya. Kadang saya berbuat inilah yang tidak baik. Itu kan bagian daripada menurut saya setan. Nah, apa yang dimaksud setan yang dibelenggu itu apa sih tadi? Terus kemudian yang dipenjarakan apa? Nah, terus kemudian bedanya dengan setan-setan yang berkeliaran yang menggoda-menggoda kita itu apa sih tadi sebenarnya tadi? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Ini luar biasa, sebelumnya saya apresiasi kepada pemuda Karang Taruna ya, membuat satu program yang seperti ini. Semoga ini menjadi program yang istiqomah dan memberi manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Amin. Amin. Kembali ke pertanyaan tadi, katanya di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Betul. Tapi kenapa kok masih banyak orang yang melakukan maksiat? Betul. Ini berdasarkan dari hadis Nabi Sahihul Muslim, itu disebutkan di sana, idza jaa Ramadan, ini kata Nabi, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabal jannah, itu pintu surga kemudian dibuka. Lebar-lebar. Wa ghuliqat abwaban nar. Jadi pintu neraka itu ditutup. Dan yang terakhir, wasuffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Sebetulnya ini termasuk kategori bahasa Nabi yang bersifat mungkin metafora, tapi kemudian ditabrak dengan syariat gitu kan. Jadi dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, itu sebetulnya betapa Allah itu kemudian mengucurkan curahan rahmatnya kepada kita semuanya di bulan ini ya. Sampai setan pun digambarkan diikat gitu ya, diikat. Jadi pendapat ulama itu banyak sekali, berbeda-beda, karena dari masa ke masa itu ada ulamanya, dan masing-masing itu sama saja dengan mufasir memiliki metodologi pendekatan menerjemahkan atau menafsirkan itu mungkin tidak sama, tetapi penambarannya sama. Jadi dari informasi yang saya dapatkan dari guru-guru kami, itu sebetulnya faktornya itu seperti ini. Pertama ada dua faktor. Ada dua faktor. Ya. Yang pertama adalah faktor intern. Ya, yang kedua adalah faktor ekstern atau eksternal, dari luar.
bahwa manusia itu selain kita dikasih akal pikiran, kemampuan, tampang yang rupawan ya, tuh ganteng-ganteng banget itu anak karang taruna. Kecuali dia. Ya. Manusia jangan lupa juga dikasih yang namanya nafsu dan syahwat. Oke. Nafsu dan syahwat. Jadi musuhnya kita itu sebetulnya setan, nafsu dan syahwat. Oke. Ini masih kategori kita internal ya. Oke. Nah, pertanyaannya nafsu sama syahwat itu sama apa beda? Nah, ternyata itu beda. Beda. Jadi orang kan terkadang hawa nafsu kepengen apa. Nah, itu dari perspektif ya tasawuf itu berbeda. Apa itu nafsu, apa itu syahwat. Jadi di sini saya harus jelaskan cara kerjanya juga ya. Ya, nanti biar Udin tahu Ya. itu yang gede nafsu apa syahwat itu. Nah, oke. Jadi begini ya. Kalau syahwat dulu, oke. Syahwat itu adalah suatu keinginan untuk bisa memuaskan hasrat diri. Hasrat ya. Hasrat. Contohnya mungkin seperti ini. Aku pengen banget makan yang enak. Itu syahwat. Syahwat. Yes. Aku pengen banget makan durian montong. Itu syahwat. Aku pengen banget memiliki dia. Itu bukan syahwat. Bukan. Itu nafsu. Kalau nafsu itu adalah suatu keinginan untuk bisa mendapatkan pencapaian. Termasuk itu, memiliki. Orang sudah punya 5, dia akan menginginkan 10. Kalau udah punya 10, dia pengen punya 20. Itu nafsu. Sudah bisa dibedakan nggak? Iya. Kalau syahwat, di mana ada pokoknya mau paranin. Untuk bisa dirasakan di Saat itu juga. iya. Artinya, Saat itu juga bisa memuaskan hasratnya. Itu adalah syahwat. dan itu lebih kepada bukan kontinuitas ya. Ya. Artinya kenikmatan sesaat. Ya iya, pada waktu itu disebut langsung itu syahwat. Oh, Jadi itu. misalnya begini, malam-malam begini aku pengen yang anget-anget manis, itu namanya Syahwat. itu kompor digulain mas. Kompor Anget-anget manis ya. Jadi syahwat itu pokoknya, wah aku pengen itu, di mana ada datang Iya. langsung bisa dinikmati. Lebih kepada kenikmatan sesaat. Ya, oke, saya urut begini. Tadi kan memiliki seseorang ya. Misalnya ada laki-laki ingin memiliki seorang perempuan. Kemudian dia kejar. Kemudian dia usaha. Dengan cara apapun, yang penting caranya baik, itu nafsu mutmainah, nafsu yang baik. Sampai akhirnya dia berhasil menaklukkan perempuan itu, wanita tadi, sampai menikah. Sampai ijab kabul. Itu nafsu. Sampai berhasil menaklukkan. Berarti memenuhi keinginan pencapaian. Setelah menikah, maka dia akan melewati malam pertama. Eksekusi itu disebut syahwat. Bisa dipahami nggak ya? Bisa. Mudah-mudahan bisa. Jadi kalau nanti nggak bisa Syahwatnya dipahami, itu di malam pertamanya. ya. Jadi Ya. nanti kalau nggak bisa dipahami itu Syahwatnya nanti itu di malam pertamanya. bisa undang saya lagi. Oke. Lalu setelah kita sudah bisa membedakan mana nafsu mana syahwat. Betul. Nafsu itu pencapaian ya. Maka cara kerja nafsu itu tadi ingin mendapatkan sebanyak mungkin, gitu ya. Ingin mendapatkan sebanyak mungkin. Nah, cara kerja setan itu tidak seperti nafsu. Cara kerja setan itu halus dan bersifat apa ya? Nyang-nyangan, bahasa Indonesianya apa? Tawar-menawar. Oke. Misalnya begini. Kalau nafsu, orang berkorupsi ini, nafsunya itu korupsi ya 1 miliar biar nggak tanggung. Biar aman sekalian. Hukumannya sama saja Ya. dengan yang 1 juta. Tapi ketika dia berpikir, otak berpikir, 1 miliar kalau nanti ketahuan bisa kena penjara atau KPK atau apa, atau denda atau dipecat. Maka di situ setan masuk, sretet. Ya kalau 1 miliar emang bahaya lah. Tapi kalau 100 juta kelihatannya aman bro. Itu setan di situ. Jadi tawar menawar, halus.
Duh, 100 juta tapi masih bisa ketahuan gimana cara nutupinya. Itu setan masih tawar-menawar karena tujuan atau targetnya yang penting ngambil walaupun sedikit. Itu setan sudah berhasil. Jangan sampai gagal gak ngambil. Jadi setan tidak mentargetkan banyak. Cukup tidak berpengaruh pada jumlahnya. Tidak. Yang penting orang itu melakukan. Itu cara kerja setan. Tapi kalau cara kerja nafsu sebanyak-banyaknya. Akhirnya ya sudah, kalau nggak 100 juta 10 juta lah. Kayaknya kalau dari anggaran segitu 10 juta nanti dimasukin kwitansi kebutuhan tak terduga. Lalu kamu apalagi kemudian pikirinlah kebutuhan di rumah, kan masih belum bayar ini, cicilan dan lain sebagainya. Apalagi kalau kamu ingin berbagi kepada orang-orang susah di sekitar, kamu masukin ke masjid, kamu akan lebih mulia. Betul. Itu setan. Jadi dibungkus dengan satu tipuan halus. Itu setan. Tapi kalau nafsu itu tidak. Maka orang itu untuk melakukan satu kejahatan itu terkadang tidak butuh setan. Cukup dengan nafsu dan syahwat, orang bisa gelap mata, orang bisa kemudian lupa segalanya dan melakukan suatu kejahatan di luar batas manusia. Itu di situ udah bukan urusan setan. Maka ketika Ramadan masih ada orang nyelot, masih ada orang mungkin Mokel. apa itu mokel? Buka puasa. Ya, apalah itu, sampai bahkan mendem lah ya. Iya. Bahkan sampai ada kriminal terjadi di mana-mana. Pencurian nanti habis menjelang lebaran banyak karena banyak butuh kebutuhan. Itu bukan sesuatu yang mengherankan karena memang manusia diserang lawannya bukan hanya setan saja, tapi dia juga harus nafsu dan syahwat. Dan Rasulullah selalu menyatakan kita itu memerangi nafsu. Tidak pernah beliau mengatakan ayo kita perang melawan setan, nggak ada. Tapi ayo kita berperang melawan nafsu. Bagi yang mungkin santri-santri yang ngaji, karyanya Imam Ghazali di bidang tasawuf, nggak ada berperang melawan setan. Adanya bagaimana kita mengendalikan berperang untuk nafsu. Puasa mengendalikan nafsu. Ya, mungkin seperti itu. Oke, itu tadi yang sifatnya internal. Baik. Sebelum ke eksternal tadi. Oke. Berarti nafsu dan syahwat itu ya tanpa harus didorong dengan godaan setan, itu sudah bisa jalan sendiri. Sudah bisa. Makanya kita diberi satu aturan, yaitu beragama. Karena begini, kalau syahwat itu jelas itu adalah diambil dari unsur hewan, binatang. Jadi manusia ini kan ada unsur malaikatnya, ada unsur setannya, ada unsur hewannya atau binatangnya, bahkan ada unsur Tuhannya juga ada. Ketika orang susah diatur lah ya, maunya ngatur susah diatur, itu dia seolah ada unsur itu. Nah, unsur yang dari hewan itu diambil itu ya adalah yang dari syahwatnya itu. Nah, maka untuk manusia mengendalikan syahwat ada aturan agama, yaitu mungkin di fikih, bagaimana kita berhubungan dengan perempuan untuk sah bagaimana agar sesuai dengan aturan. Nah, itu ada aturan-aturan agama. Biar syahwatnya tersalurkan. Betul. Tetapi tidak berdosa. Betul. Itu sing teman-teman kadang-kadang bedakan antara nafsu, syahwat dan godaan setan. Ya. Jangan kemudian karena ini nafsu-nafsune dirimu sendiri menyalahkan setan masih menggoda karena godaan setan gitu ya. Motoran di jalan, lihat tire-tire warung yang terbuka tersincing separoh. Kadang-kadang nafsu kita yang kepengen, buka apa ya, gitu kan. Itu syahwat. Iya, karena sesaat ya. Iya. Sesaat. Ingin kenyang, ingin enak. Iya, betul. Itu syahwat. Nah, kadang-kadang orang kenapa buka? Godaan setan kan gitu ya. Nah, ini yang kemudian setan nggak tahu apa-apa, nyantai dibelenggu. Nah, itu teman-teman, ternyata setan memang sedang dibelenggu hanya nafsu dan syahwat kita yang terlalu besar. Syahwatnya kamu yang terlalu besar sehingga menginginkan sesuatu yang besar gitu. Itu yang internal ya Tati ya. Yang eksternal apa? Eksternal itu berarti dari luar. Nah, itu biasanya itu dari orang. Orang itu juga bisa menggoda, Pak. Orang. Pastilah bisa teman, bisa keluarga, bisa kekasih,
bisa pacar, bisa orang cantik, bisa orang ganteng, itu Mungkin termasuk warung yang yang buka di siang hari itu eksternal juga. eksternal. Eksternal. Bahwasanya godaan dari luar ada, disambut dari kita Internal, punya ya. kita punya syahwat atau kita punya syahwat, nafsu itu akhirnya tereksekusi suatu pelanggaran seperti itu. Jadi teman ngajak, teman mempengaruhi, pasti ya. Sangat besar, sangat besar. Maka Itu setan belum ikut campur ya, Ted ya? belum. Kalau udah seperti itu setan udah nyantai. Setan itu justru masuk di hal-hal yang bagus, yang rumit. Iya. Yang rumit kayak misalnya nih saya dapat podcast nih di Karang Taruna, terus kemudian nanti wah, Nggak ada apa-apanya. yang lain gak ada apa-apanya, podcast paling bagus itu dengan Pak Alfian misalnya gitu. Iya. Wah, saya kan langsung wah saya Iya. wah ini setan masuk nih kayak gitu-gitu biasanya kayak gitu. Jadi hal-hal yang ternyata bagus itu bisa masuk itu udah lama menjadi mindset. Jadi dia tuh kayak masukin ke pola pikir orang aja untuk belokin. Kelihatannya bagus tapi nanti akhirnya sedikit gitu. Nah, setan senangnya di bagian itu. Iya, ya, Ted? bagian situ sebetulnya gitu. Maka untuk melakukan suatu perbuatan tercela bahkan jahat sekalipun terkadang tidak butuh setan di situ. Tetap manusia itu mampu melakukan seperti itu. Jadi yang nempel di tubuhnya Udin itu bukan setan, tapi nafsunya Udin yang besar. Kadang-kadang atau alasannya setangnya motor itu susah, ya akhirnya menggok sendiri tadi. Itu katanya dimenggokin oleh setan gitu. Padahal syahwatnya sendiri yang pengen jadi mampir setan ke itu warung. selalu dapat fitnah kalau nggak salah. Iya. Selalu jadi kambing hitam Waduh, gitu. setan malah difitnah Ya. malah. Lalu kemudian betapa besarnya pengaruh orang lain, sampai eksternal itu ya, Ted. sampai betul-betul ditulis di dalam salah satu kitab bagaimana kita menuntut ilmu yaitu Ta'lim itu pentingnya mencari teman karena di sana diibaratkan kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi maka kita akan kemudian kebagian wanginya, kalau kita berteman dengan tukang pandai besi kita pun kayak bau arang dan sebagainya. Itu menunjukkan pengaruhnya begitu besar teman atau orang yang ada di sekitar kita kepada kita. Itu satu, itu dari orang ya. Iya. Lalu kemudian juga dari lingkungan. Lingkungan. Itu juga penting. Lingkungan di situ seperti apa? Itu cenderung walaupun tidak selalu membentuk karakter dia. Jadi walaupun masuk bulan Ramadan ya karakter itu akan terbentuk dari lingkungan tetap seperti itu. Nggak terus ujuk-ujuk masuk bulan Ramadan Langsung berubah total. los gitu. Termasuk juga pengaruh lingkungan itu dari medsos. Luar biasa. Hari ini ada lingkungan baru yang namanya Wah, medsos. dulu saja beberapa belas tahun yang lalu saya termasuk korban dari TV. Pengaruhnya besar sekali TV. TV pengaruhnya besar. Mungkin udah lama ya itu saya masih sendiri, saya masih ikut kakak saya. Mungkin masih ada yang survive. Ada lagu sebetulnya sorry ya maaf, saya tidak terlalu suka dangdut yang kayak gitu ya. Tidak terlalu, ya suka sih tapi tidak terlalu. Oke. Suka. Tapi ada satu lagu yang saya nggak suka waktu itu. Itu sudah berapa belas tahun yang lalu lah. Itu judulnya Cabe-cabean. Mungkin masih ada yang masih ada yang survive. Cabe-cabean. Waktu itu saya di Bekasi di rumah kakak saya, ini saya cerita aja ya santai. Itu saya tuh kalau ke mall, kalau kemana waktu itu saya lama-lama di Jakarta itu denger lagu Cabe-cabean itu udah sebel. Kalau masih bisa ganti saya ganti, tapi namanya suara di mana-mana kan kita nggak bisa ganti. Wah, itu terus sampai ketika saya nonton TV ada lagu itu Cabe-cabean. Wah, saya langsung ganti aja tuh channelnya, tek. Saya cari berita, saya cari pokoknya olahraga yang saya suka. Begitu iklan, kan saya cari channel lain lagi nih. Ngapain nonton iklan? Ketemu lagi tuh. Cabe-cabean, buset. Langsung saya ganti apa sih ini lagu? Ya. Tapi muncul terus. Sampai akhirnya kemudian saya udah selesai capek, saya mandi. Nah pada waktu saya keramas, itu bisa-bisanya keramas tuh nggak bikin grenyem. Ini apa ini? Sampai segitunya. Wah gila. Sampai ke bawah. Dan setelah mandi saya selesai, saya udah rapi, saya keluar. Itu istrinya kakak saya, Mbak Yu ipar saya. Mbak Yu ipar itu lagi nyapu di teras. Itu bisa-bisanya nyapu sambil cabe-cabean.
Jadi di mana-mana udah kayak jadi cabe-cabean semuanya. Iya, betul. Dan akhirnya semenjak itu TV-nya kami jual. sekeluarga mendownload MP3-nya di handphone Polyphony kami. Jadi handphone Di-download? saya akhirnya kita punya lagu cabe-cabe. Di-download. Dan yang tadinya nggak suka pun menjadi suka ketika itu. Itu maksudnya betapa yang namanya pengaruh ini luar Tak kira biasa. TV-nya dijual tetap benci. Kita download aja sekalian. Download sekalian. Ya, di handphone saya. Akhirnya handphone saya yang polifonik itu, zaman itu polifonik nih, belum Android. Itu ada lagunya Cabe-cabean. Waduh, ketahuan saya buang itu handphone. Sampai handphone itu rusak, hancur, nggak keberadaan di mana sekarang. Gitu. Maksudnya lingkungan itu sangat Berpengaruh besar. sekali. Tidak harus menunggu bulan Ramadan, Nah, tetap. Dan yang terakhir itu adalah kebiasaan. kebiasaan. Kebiasaan orang tidak akan berubah walaupun masuk bulan suci Ramadan. Misalnya kalian sudah biasa berbicara yang kotor, Nah, atau bercu. Nah, itu kan begitu Ramadan ya tetap aja kebiasaan itu susah untuk dihilangkan, atau mungkin orang latah. Misalnya contoh, sorry mohon maaf saya sebutkan, anjir itu jorok apa nggak tahu ya. Anjir itu biasa lah ya. kalau menurut saya jorok kan. Ya oke lah. Karena itu anak kiasan, muda, karena iya. itu kiasan dari kata-kata Oh, oke lah. Iya. Tapi nggak apa-apa. Misalnya begini, ada anak remaja sekarang banyak banget orang dengan gampangnya ngomong anjir ya. Banyak banget, Nah. bahkan sampai ke anak kecil. Ya oke. Nah, pada waktu dia berpuasa, tiba-tiba dia ngeliat jam, baru jam 3 sore, terus dia bilang gini, anjir, bukannya masih kurang 3 jam lagi. Ngomong bukannya masih kurang 3 jam lagi, dikasih dulu. Anjir. Ah, itu sudah Karena kebiasaan. kebiasaan. Jadi walaupun dia masuk bulan puasa, dia keluar masuk lagi, Iya. kebiasaan itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, maka di situ pentingnya ada cara-cara seperti ini untuk bisa, ya nggak sih kayak berubah ya enggak lah, tapi sedikit demi sedikit itu ada perubahan lebih baik, Iya. sehingga orang itu lebih tertata, lebih punya apa ya kualitas dan kapasitas diri, karena kita orang timur. Kita orang Islam. Termasuk podcast ini. Kemarin teman saya ada yang capek. Anjir lo bisa podcast juga lo. Nah, anjir. Anjir. Ngomongin podcast harus pakai kata itu. Anjir. Padahal bulan puasa. Iya, dan Jadi, program terus- bagus loh. Terus kalau gitu masih butuh setan. Iya. Enggak, setan nyantai di sana. Dan itu bukan pengaruh setan. Udah kebiasaan. Walaupun awalannya mindset itu memang berasal dari mereka. Nah, Jadi ya setan udah nanam. Tanaman itu udah tumbuh berbuah. Ya sudah. Itulah Tinggal tanaman-tanaman ditinggal. setan. Iya, dia akan merawat tanaman-tanaman itu aja. Yang penting tanaman itu jangan sampai mati. Itu tugas setan. dan Jadi, setan menanam di tempat yang lain. di tempat lain dan merawatnya juga bibit-bibit yang tidak baik. Jangan-jangan setan ini aslinya nggak banyak ya, Ted ya? Jadi menurut sensus data persetanan itu tidak ada hasilnya karena belum ada sensusnya gitu loh. Setan sih satu Iya. temennya setan yang banyak Makanya banget. setan mungkin ada pemilu, ada coklat itu nggak ada. Kita nggak punya data ya. Iya, kita nggak punya data. Iya. Tuh teman-teman semuanya bahwa ada internal dan eksternal. Eksternal. Ya. Internal dijaga dulu ya, Ya. dan eksternal juga harus dijaga. Yes. Diimbang. Ketika kita sudah bisa menjaga internal kita, memanage internal kita, insya Allah yang eksternal pun juga akan lebih bisa tercover. Ya. Nah, kemudian maka tetap loh, tapi kan katanya setan apa nggak ada pengaruhnya sama sekali? Ada. Buktinya valid ya. Kalau mau dicocok data valid, musola dan masjid di kita lah di Kecamatan Purwojati itu ada peningkatan jumlah jamaah atau tidak? Kalau terawih ada. Kalau tarawih ada. Malam-malam dan subuh ada peningkatan jumlah jamaah. Iya. Ya karena kan musuhnya hilang satu yaitu setan. Tetap ada perubahan, ada nuansa, Iya. ada rasa, ada podcast. betul. Karang Taruna jadi mau pada ngaji. Betul. Ada satu hal-hal yang positif terjadi di bulan suci Ramadan. Ya karena mungkin ada musuh yang berkurang satu. Betul. Kalau puasa minimal mau berbuat kejahatan, saya lagi puasa. Ada. Iya. Itulah ketika setan itu dikurangi. Minimal mengurangi. Ya. Sehingga hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti benar. Nabi adalah al-amin. Jangan pernah kita meragukan
kebenaran beliau, apalagi Al-Quran. Karena mohon maaf, hari ini sekarang begitu liar, begitu liberal berpikir secara bebas, sehingga terkadang malah mempertanyakan keabsahan Al-Quran, Al-Hadis, yang ditabrak dengan bahasa metafora, dihajar dengan bahasa syariat dan sebagainya, sehingga kayak terjadi tanakut, benturan saling merusak. Nah itulah yang kadang-kadang jadi malah mengikis keimanan umat muslim. Nah ini yang Itu jangan sampai juga, terjadi. juga akibat medsos toh. Ya, Kadang medsos dengan bahasa-bahasa kata-kata mutiara Ya. yang menabrak hukum Islam. Yes. Itu sih kemudian ketika cocok pada diri sendiri itu akan dipakai. Jadi pegangan, Iya, jadi jadi panduan, pegangan. dan Mengabaikan hukum yang aslinya. yang aslinya. Dan itu padahal berseberangan sekali kan gitu. Ya. Nah, sekarang ada satu lagi tadi yang ini menurut Ustadz berhubungan dengan setan apa tidak, ketika di malam-malam bulan Ramadan itu ada pocong yang terlihat, ada hantu, itu bagian daripada setan apa bukan itu? Ya. Jadi kalau hantu itu sebetulnya semua sepakat selama ini. Itu sebetulnya jin lah ya. Setan itu tadi cara kerja ya, cara kerja bagaimana iblis itu membisikkan, mempengaruhi alam pikiran kita saja. Jadi kalau pocong, saya sendiri belum pernah lihat pocong, belum pernah lihat yang demit-demit begitu lah ya. Nanti malam ya tadi ya. Amit-amit ya. Nanti malam. Tapi kalau memang ada, itu lebih kepada jenis jin. Nah, itu disebabkan dari pola pikir masyarakat situ. Saya pastikan. Kenapa? Karena pocong hanya ada di Jawa ya. Anda ke Kalimantan nggak akan ketemu itu. Anda ke Papua nggak ada ketemu itu. Apalagi ke luar negeri. Apa itu? Nggak ada, Dan. Iya, saya sendiri antara percaya dan tidak percaya karena saya belum pernah ngelihat lah ya. Tapi kenapa sih Indonesia kok jadi kayak pikiran kita kayak dibawa untuk kayak terhipnoterapi untuk menakuti hal seperti itu, jin. Dan sebetulnya kalau dilihat lagi ya, hantu-hantu Indonesia ya kan semua negara juga ada hantunya. Itu rata-rata tuh disabilitas gitu loh. Dari yang namanya pocong itu juga sudah hanya bisa lompat, udah tergeletak kan ya. Kemudian ada suster ngesot yang punya Ngesot kaki disabilitas. Kemudian apa lagi? Hantu apa lagi? Kuntilanak itu juga yang habis keguguran gitulah ya, atau apa itu, artinya disabilitas juga lah, kasihan gitu. Jadi sebetulnya hantu Indonesia tuh nggak ada yang keren lah, kasihan semuanya. Ya. Iya, nggak ada yang gagah, nggak ada yang apa ya, gendruwo kayak di pohon bambu gitu, kayak kusut gitu, sengsara gitu, susah gitu. Iya. Jadi kenapa Ya kalau kita ada harus hantu yang ditakutin? ganteng, yang cantik, malah bukannya kita takut, malah kita. Dan yang membahayakan itu bukan itu, karena mereka juga tidak akan mengganggu kita untuk jangan beribadah lah, jangan sholat lu, jangan ini lu, jangan puasa lu, enggak. Dan mana ada orang dimakan hantu apa, kemudian itu hanya di film-film aja. Jadi itu kolaborasi antara propaganda penjajah dulu disambut dengan film, disambut dengan cerita mitos, diperkuat oleh dukun yang cari keuntungan, dan kemudian terjadilah satu mitos-mitos hantu itu yang sebetulnya entah ada entah tidak, saya sendiri tidak pernah melihatnya. Tapi mindset dan rasa Mindset itu mindset yang kemudian sendiri. justru kayak jadi malah aneh lah gitu, saya bilang gitu. Jadi teman-teman semuanya, yang namanya hantu, pocong dan sebagainya itu tidak ada, artinya bukan kepada setan, artinya itu sudah sepakat bahwa itu adalah jin. Jin, dan manusia nggak bisa ngeliat jin. Iya. Dan itu karena mindset kita saja. Mindset aja itu terbawa kayak hipno aja itu. Maka kembalilah ke jalan Allah, ke jalan agama. Udahlah, Dan aman. ternyata benar bahwa di bulan Ramadan ini setan dibelenggu, Dia belenggu. ya, dipenjarakan. Walaupun memang bahasanya bahasa metafora, Iya. bentuk belenggunya seperti apa dibatasi langkahnya. Karena kan tadi saya bilang di depan, penafsiran para ulama beda-beda. Ada yang itu yang dibelenggu cuma pentolan-pentolannya aja. Ada yang Anak dia buahnya kayak biaran berkeliaran. dibatasi gerakannya sehingga tetap ada pengaruh baik di bulan puasa dan lain sebagainya. Itu bisa dicari sendiri lah itu. Yang jelas faktor kenapa kok masih melakukan maksiat atau dosa atau apa, itu karena manusia punya faktor-faktor tadi. Iya. Jadi
karena mindset. Ya. Bagi saya setelah mendengarkan dari Ustadz Alfian ini, Ya. saya lebih mantap lagi karena apa? Ketika kita di bulan Ramadan kok mengikuti arus ataupun warna di bulan Ramadan ini, tentu yang namanya yang kita anggap sebagai setan-setan itu memang benar-benar tidak ada. Tad. Contoh ketika kita di bulan Ramadan kita berpuasa, kita sholat tarawih, kita sholat 5 waktu, kita menjalankan apa saja yang ada di perintah di bulan Ramadan ini, ya. Ya. Kita tidak menginginkan ataupun ketika menginginkan pun ada batasan ataupun ada yang mengendalikan. Itu yang kemudian setan pasti kalah. Yes. Tetapi ketika kita semuanya kok di bulan walaupun di bulan Ramadan maupun di bulan apa saja kok perilakunya sama saja tidak di bulan Ramadan, ya apa Ya, apa memang bedanya? kita sudah dikalahkan setan dari sebelum Iya. Ramadan. Lo ngomong bahwa ini bulan Ramadan, lo aja nggak puasa. Ya, Ini bukan bulan Ramadan lo, kan gitu. ya, itulah. Ya, Ya. iya. Oke, itu teman-teman sudah jelas dan gamblang terkait dengan kenapa apa katanya setan dibelenggu, ternyata godaan-godaan setan masih banyak. Itu adalah mindset dan anggapan-anggapan kita saja. Terakhir ada kata-kata mutiara ataupun wejangan untuk kita semuanya terkait dengan khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, baik sahabat Karang Taruna dan semuanya yang menonton video ini, ingat dulu Rasulullah ketika selesai dari perang Uhud, perang yang memang berat dan bahkan di situ kaum muslimin dianggap kalah ya. Itu sampai banyak yang korban jiwa dari kalangan sahabat, bahkan Rasulullah itu sampai berdarah-darah. Ingat ya, Rasulullah sampai berdarah-darah. Bahwa ternyata Rasulullah itu juga nggak punya ilmu kebal. Ya, Rasulullah sampai berdarah-darah. Berarti Rasulullah nggak punya ilmu kebal. Tidak ada satu riwayat Rasul dibacok itu nggak mempan, nggak ada. Nah, oke ya. Nah, itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kita baru saja melewati perang yang kecil karena kita akan menghadapi perang yang sangat besar. Nah, sahabat bingung, perang seberat ini disebut perang kecil. Apa perang yang sangat besar itu? Ternyata perang yang sangat besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Rasulullah selalu mengatakan perang melawan hawa nafsu. Tidak pernah mengatakan perang melawan setan, kita serbu setan, kita kalahkan setan. Setan biarlah dia berada di tempatnya, menjalankan tugasnya. Memang seperti itu takdirnya dan tidak bisa dirubah. Kita itu yang penting bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika kita sudah mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita akan bisa mengendalikan semuanya. Caranya tidak lain, bukan adalah mengikuti ajaran tuntunan Rasulullah SAW. Begitu saja dari saya. Demikian para pemirsa program Karta Jingamar, itu dia beberapa penjelasan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya menambah keilmuan dan keislaman kita di bulan Ramadan ini. Tentu ikuti terus program Karta Jingamar setiap hari hanya di channel YouTube Tunas Harum Official. Terima kasih atas bimbingannya Tad. Semoga kita semuanya diberi keberkahan di bulan Amin. Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.